Baik, selamat pagi student. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita baik-baik ya. Saat ini semoga kita bahagia, oke. Baik, sebelum itu saya ingin coba periksa mejanya apakah ada sampah dibuang ke tempat sampah. Oke, baik. Baik, sebelum itu aku ngabsen dulu ya. Gusman, Liston. Oke. Sebelum kita memulai pemulayan materi kita, langkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin nyanyi dan doa. Mari bernyanyi, maju tak gentar membela yang benar. Amin. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas telah memimpin kita bernyanyi dan berdoa. Baik, sekarang kita akan masuk materi kita yaitu materi obligation. Oke, kita akan belajar tentang obligation. Kemarin kita sudah belajar suggestion sama persuasionnya ya. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang expression obligation. Oke. Jadi pengertian dari expression obligation ini adalah sebuah ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah kewajiban atau aturan tegas pada orang lain maupun diri sendiri. Nah, contohnya, misalnya membersihkan kamar, mengerjakan pekerjaan rumah, atau mengikuti peraturan di sekolah. Dalam bahasa Inggris, kalimat obligation itu ditandai dengan menggunakan kata must, have to atau need to. Oke. Terus apa dari itu fungsi obligation atau mengapa ada expression obligation? Untuk apa sih tujuannya? Nah, jadi fungsi dari obligation ini adalah memberitahu orang lain atau diri kita sendiri tentang hal-hal yang harus dilakukan atau kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi
Selain itu, ungkapan obligation pun itu berperan penting. Ya, contohnya menyatakan keharusan atau kewajiban yang sesuai dengan tugas seseorang, menyampaikan keharusan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang ketiga itu ada mengingatkan tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi ini materinya itu yang pertama tadi kita bahas contohnya itu yang peran obligation itu adalah fungsi dari obligation itu adalah menyatakan keharusan atau kewajiban sesuai dengan tugas seseorang. Jadi ini dia itu hampir sama dengan kalau itu hampir-hampir masuk ke slogan. Itu kan kayak kata-kata untuk suatu motivasi. Nah, terus yang kedua itu menyampaikan keharusan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ini seperti contohnya di sekolah itu ada aturan. Jadi setiap aturan-aturan itu disebut dengan obligation. Karena itu berisi tentang penyampaian keharusan dalam melakukan sesuatu. Jadi yang ketiga itu mengingatkan tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi ini sebagai pengingat atau dibuat sebagai alarm untuk kita mengingatkan suatu tugas kita. Contohnya kita bisa membuat obligation menulis di sebuah kertas. Contohnya kita disuruh ibu untuk menyuci piring. Jadi kita bisa menulis di situ agar tidak lupa, agar tanggung jawab kita itu ada. Agar tidak lupa kita bisa menuliskan. Nah, jadi setiap kita lewat kita bisa ingat. Baik, sampai di sini sudah paham? Oke, kita masuk ke rumus bagaimana obligation itu dibentuk. Oke, bagaimana obligation itu dibentuk. Jadi rumus pembentukan kalimat obligation itu adalah yang pertama ada subject plus must or have to plus verb atau kata kerja plus complement atau pelengkapnya atau kata-kata yang untuk melengkapi teks tersebut. Oke, contohnya. Contoh yang pertama itu adalah I must clean my room. Ya, itu sudah ada subjeknya I, must-nya ada, must atau have to or to. Nah, jadi kata kerjanya itu clean. Nah, jadi clean itu bersih, yaitu membersihkan. Jadi membersihkan itu termasuk kata kerja. Jadi room itu apa? Itu adalah komplementnya atau pelengkapnya untuk melengkapi teks tersebut. Terus yang kedua ada you have to do your homework. Oke. Jadi ini adalah kamu harus mengerjakan pekerjaan rumahmu. Nah, kita sini tahu subjeknya you, must or have to adalah have to. Nah, terus do your itu adalah mengerjakan, berarti mengerjakan itu termasuk kata kerja. Terus homework itu adalah komplementnya. Oke, ada yang terus dalam rumus tersebut must dan have to adalah itu kata yang paling sering digunakan untuk menyatakan kewajiban yang harus dilakukan, ya. Kemudian kata must bisa dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu tersebut penting dan harus dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain. Sementara itu have to digunakan sesuatu harus dikerjakan karena ada faktor di luar diri sendiri. Selanjutnya ada kata verb atau kata kerja. Ya, digunakan untuk menunjukkan tindakan yang harus dilakukan. Terakhir adalah pelengkap atau komplement. Ya, ini adalah objek atau bagian dari kalimat yang menjelaskan apa yang harus dilakukan. Ya, contoh yang tadi kita balik lagi itu adalah contohnya kan I must clean my. Nah, ini saya harus membersihkan. Jadi roomnya itu adalah komplementnya. Apa yang mau dibersihkan? Yaitu kamarnya. Lanjut, yang kedua itu adalah models atau frasa atau phrase dalam kalimat obligation. Nah, jadi dalam kalimat obligation, models atau frasa digunakan untuk memberikan detail tentang kewajiban yang harus dilakukan atau aturan yang harus diikuti.
Jadi outlast adalah kata-kata khusus yang digunakan untuk kalimat dalam kalimat untuk mengekspresikan kewajiban atau tindakan yang penting dilakukan. Oke, understand? Yes. Jadi beberapa modals yang umum digunakan dalam kalimat obligation adalah yang pertama itu ada must, ya. Jadi must ini digunakan untuk menyatakan kewajiban yang kuat. Contohnya, you must finish your homework. Nah, jadi artinya itu kamu harus menyelesaikan PR-mu. Nah, yang kedua itu ada have to. Jadi have to ini digunakan untuk menyatakan kewajiban yang lebih umum atau peraturan yang harus diikuti. Contohnya, we have to be at school on time. Nah, artinya itu kita harus berada di sekolah tepat waktu. Jadi ini rumusnya bisa digunakan juga. Terus modal yang digunakan juga ada shall. Nah, ini tadi yang ketiga ini adalah must, have to, dan terakhir adalah shall. Ini adalah yang umumnya. Jadi kemungkinan masih ada lagi modal yang umum yang digunakan. Terus ada shall ini adalah digunakan untuk memberikan saran atau anjuran tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Contohnya, you shall eat your vegetables. Nah, artinya tuh kamu harus makan sayuranmu. Jadi setiap tadi contoh-contoh yang kita dengar, contohnya kamu harus makan sayurmu, kamu harus menyelesaikan PR-mu, kita harus berada di sekolah, pasti ada kata harus. Kenapa harus? Itu adalah kewajiban yang wajib atau yang harus dilakukan. Jadi makanya dibilang itu adalah obligation. Oke. Nah, tadi kita masih ingat kata frasa. Ya, apa itu frasa tadi? Ya, frasa adalah kumpulan kata yang bekerja bersama-sama dengan memberikan informasi tambahan tentang kewajiban atau tindakan yang harus dilakukan. Beberapa frasa yang sering digunakan itu di dalam obligation ada before, after, before or after atau sebelum atau sesudah. Yang kedua ada while atau sambil, ada when atau ketika. Jadi kita akan bahas pertama dulu adalah before or after. Jadi before after ini berperan itu digunakan untuk menentukan waktu atau urutan tindakannya. Jadi before after ini adalah digunakan untuk menentukan waktu atau urutan tindakan. Ini dia menjelaskan apakah dia sesudah, apakah dia sebelum itu. Begitu. Contohnya, you must finish your snack before you go out to play. Ini artinya itu kamu harus menghabiskan cemilanmu sebelum atau before you go out to play. Cemilanmu sebelum bermain di luar. Oke, paham? Yang kita akan bahas yang kedua adalah while atau sambil. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan situasi atau kondisi saat melakukan tindakan. Jadi saat kita melakukan sesuatu, ini while atau sambil ini adalah atau sudah sedang melakukan. Ini sudah melakukan. Jadi contohnya itu you have to be good while the teacher is speaking. Kamu harus diam saat guru sedang bicara. Jadi ini sambil sama sedang itu sama ya. Tidak ada bedanya. Itu sama. Jadi while itu bisa dibilang sambil, while itu juga bisa dibilang sedang. Sedang berbicara. Kamu harus diam saat guru sedang bicara. Oke. Lanjut ke yang ketiga ya, atau yang terakhir adalah ke when atau ketika. Jadi rumus ini digunakan untuk menunjukkan titik atau kejadian tertentu. Contohnya, we shall apologize when we make a mistake. Artinya tuh kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Jadi di setiap obligation itu ada kata harus. Kenapa harus? Itulah suatu pekerjaan atau kata-kata untuk harus melakukan apa yang dikehendaki. Oke. Jadi kita akan bahas kapan waktu penggunaan obligation. Oke.
Jadi waktu penggunaan obligation ini itu tergantung waktunya. Nah, jadi kita menggunakan obligation itu menyatakan obligation atau expression obligation bisa digunakan dalam 3 waktu. Nah, jadi penggunaan obligation itu adalah kita itu bisa menggunakannya dalam 3 waktu. Nah, jadi yang pertama itu ada masa lampau atau past, yang ada present atau sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi masa yang akan datang atau masa depan atau future. Oke. Nah, kita akan bahas yang pertama. Most adalah yang pertama itu ada past sama present sama future. Oke, berhubung waktu kita tidak banyak lagi, kita akan lanjutkan kita akan lanjutkan besok. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi saya itu ingin mengulang kembali yang itu pengertian dari obligation itu, ingat aja, adalah ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah kewajiban atau aturan tegas pada orang lain maupun diri sendiri. Oke, baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita saat ini. Sebelum itu, saya besok kita akan kita akan belajar ini lagi besok, menyambungkan. Dan tugasnya besok kalian buat contoh-contoh kata-kata obligation ya. Oke, baik, untuk mengakhiri mari kita berdoa. Saya akan mimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, good morning student. See you. Oke, good morning student. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan oke. Saya lihat hari ini kita bahagia dan semangat ya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa, saya absen dulu ya. Agusman, Kristen. Oke, karena semuanya hadir, saya harap sampah-sampah yang ada di laci meja mohon diperiksa. Ini buat tempat sampah. Oke, terima kasih. Oke, setelah itu kita akan bernyanyi dan berdoa. Sekarang yang memimpin adalah wakil ketua kelas. Oke. Mari kita bernyanyi lagi kan. Ayo, wakil ketua kelas. Oke, bernyanyi. Itu maju tak gentar.
Oke, terima kasih untuk wakil ketua kelas telah memimpin kita berdoa dan bernyanyi. Oke, sampai kita kemarin sampai bahas rumus tentang obligation. Baik, untuk mengulang lagi, saya ingin bertanya apa itu obligation. Ya, itu sebuah ungkapan yang dipakai untuk mengekspresikan atau menyatakan sebuah kewajiban atau aturan tegas pada orang lain maupun diri sendiri. Oke, jadi kita akan masuk ke rumusnya. Itu rumusnya kemarin ada 3. Itu ada past, present, future. Oke, kita akan bahas itu rumus yang pertama, yaitu rumus past. Jadi rumus past ini yang kemarin kita dengar adalah itu masa lampau atau masa yang sudah dilalui. Jadi yang pertama itu adalah rumusnya itu, yang pertama itu mengandung subjek plus had to atau need to plus verb plus complement. Itu dari awal kita sudah belajar, itu complement adalah pelengkapnya apa yang harus itu sebagai objek. Oke. Yang baik contohnya itu adalah Sarah had to go to the dentist for check up. Nah, artinya itu Sarah harus pergi ke dokter gigi untuk periksa. Nah, itu untuk memeriksa giginya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat melengkapi ya, yaitu subjeknya adalah Sarah, had to atau need to adalah harus pergi ke. Nah, jadi verbnya itu adalah, jadi kata kerjanya di situ adalah periksa. Nah, jadi komplement itu adalah gigi. Nah, oke. Terus yang kedua ada present. Nah, jadi rumus yang kedua itu adalah present, yaitu mengandung subjek plus must plus have to plus verb plus complement atau pelengkap. Contoh, we have to brush our teeth before going to bed. Nah, itu kita harus masuk gigi sebelum tidur, dan masih banyak lagi contohnya. Terus ya rumus yang ketiga adalah future atau yang akan datang. Jadi membahas tentang masa depan atau yang akan datang. Itu adalah terdapat subjek plus will have to atau will need to plus verb plus complement. Contohnya itu adalah they will need to follow the instruction carefully. Artinya itu mereka harus mengikuti instruksi dengan teliti. Nah, jadi kita bisa tahu yang mana subjeknya. Subjeknya adalah mereka atau they. Jadi will have to itu udah ada will need, tapi kita tidak menggunakan will have to tapi menggunakan will need to. Oke. Tergantung subjeknya. Terus kata kerjanya itu adalah instruksi. Nah, jadi komplementnya itu adalah instruksi. Baik, kita lanjut. Jadi kita akan kemarin saya berikan tugas mencari kita mencari contoh-contoh kalimat obligation. Jadi tugas kita ini saya akan berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan tugasnya dari sekarang. Mulai dari sekarang 1 menit. Sesudah itu kita nanti akan kita akan mencari apa saja kalimat-kalimat yang digunakan dalam kalimat obligation. Oke? Kita mempunyai waktu sekitar 30 detik lagi. Oke. Yang sudah siap Kak bilang sampaikan finish. Oke, finish. Nah, jadi tidak sampai 31 menit semua sudah selesai. Oke, kita akan membacakan beberapa contoh dari kalimat obligation. Nah, yaitu pertama,
ada we have to clean our room every weekend. Artinya tuh kita harus membersihkan kamarku setiap akhir pekan. Oke. Yang kedua ada the soul listen, the chairperson advice. Artinya tuh mereka sebaiknya mendengarkan nasihat orang tua mereka. Yang ketiga ada he has to be at school before the bell rings. Artinya itu dia harus berada di sekolah sebelum bel berbunyi. Yang keempat, ini nanti kalian cek kalau ada yang sama di checklist. Yang keempat ada you must always be polite to others. Kamu harus selalu sopan kepada orang lain. Yang lima, we have to wear a seat belt in the car. Artinya kita harus menggunakan sabuk pengaman di dalam mobil. Terus yang keenam ada the soul help each other in times of need. Mereka sebaiknya saling membantu saat membutuhkan. Ada yang ketujuh, small study for the exam exam. Dia harus belajar untuk ujian yang akan datang. Terus ada yang kedelapan, he has to finish his vegetables before having dessert. Dia harus selesai makan sayur sebelum makan pencuci mulut. Yang kesembilan, ada you must turn off the lights when you leave the room. Kamu harus matikan lampu saat meninggalkan ruangan. 10, ada we have to respectful our teacher. Kita harus menghormati guru-guru kita. Terus ada yang ke-11, the soul always say thank you and please. Mereka sebaiknya selalu mengucapkan terima kasih dan tolong. 12, she must clean up your toys after playing. Dia harus membersihkan mainannya setelah bermain. Yang ke-13 ada she has to be on time for the meeting. Dia harus tepat waktu untuk rapat. Yang ke-14 ada you must apologize to your friend and hurting their feelings. Kamu harus meminta maaf kepada temannya karena melukai perasaannya. Ke-15 ada we have to follow the rules in the library. Oke, kita harus mengikuti aturan di perpustakaan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Jadi saya akan memberikan contoh dialog obligation dalam bahasa Inggris dan artinya. Agar kamu bisa paham tentang expression ini, mari kita baca dialognya. Kalian simak, saya akan bacakan. Jadi di sini ada dialog antara dua orang yaitu Samantha dan Mark. Oke, saya akan bacakan. Samantha, hey Mark, have you finished your scan project? Terus dijawab Mark, no, I haven't started yet. I am not sure what to do. Samantha, oh, well, you have to get started right away. The deadline is tomorrow. Terus Mark yang bilang, I know. I work and the tonic thanks for meeting Mila. Oke. Jadi mereka itu berbicara tentang project mereka yang mereka lakukan, apakah sudah selesai, apakah belum. Jadi yang kedua itu ada yang dialog ini adalah tentang teacher dan army. Oke. Teacher, class, don't forget we have I failed to next week. You'll all have to bring a signature permission slip from your friends. Jadi army, oh no, I forgot to ask my mom to sign it. Teacher, gurunya, you need to ask her as soon as possible. With information slip, you won't be able to join the drill. Army, I'll talk to her tonight and make sure I get signal. Thank you, teacher. Oke. Nah, itu mereka itu lagi berbicara di kelas ya. Jadi ada dialog yang ketiga, itu adalah ada di sini adalah Fern dan Emily, ada dan Alex. Jadi di sini ada Fern duluan. It's time to go, kids. You have to put on your jackets before we leave. Jadi Emily berkata, but it's not the girl inside. Jadi Fern yang menjawab, the dance major, we have to prepare
or in weather severe first. Alex, okay, ma'am, I will fold in your jackets. Jadi kita itu mengambil kesimpulannya. Jadi demikian penjelasan lengkap tentang explain obligation. Jadi kalimat obligation adalah intinya sebuah ungkapan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi ini hampir sama dengan suggestion. Jadi itu kayak memberi saran gitu. Jadi kita itu memberi saran untuk bisa dilakukan untuk orang lain ataupun diri kita sendiri. Jadi saya lihat tadi tugas-tugasnya bagus. Semoga kedepannya selalu bagus ya. Jadi saya berikan waktu untuk bertanya. Apakah yang mau tanya? Ya, semua sudah paham. Demikian materi kita pada saat ini. Saya tutup dengan doa. Doa saya pimpin sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik dan materi kita tentang obligation telah selesai. Saya harap kita bisa memahami apa itu obligation. Jadi matematika kita yang terakhir juga yang kita bahas kemarin, suggestion sama persounding, yang terakhir juga obligation, itu bisa dipahami dan bisa diingat. Jadi belajar terus untuk tetap mengetahuinya. Oke, selamat pagi, good morning. Sampai jumpa kembali minggu depan. See you.